Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, subuh ini kita akan bahas beberapa pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Nabi itu dibagi tiga: 40 sebelum diangkat dapat wahyu, 13 tahun setelah dapat berada di kota Makkah, 10 tahun setelah pindah ke kota Madinah. Sekarang kita bahas yang 40 tahun dulu. 40 tahun sebelum jadi Nabi itu, pertama dia dilepaskan dulu dari keterikatan dengan makhluk. Dia tidak terikat dengan ayahnya karena 2 bulan dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab yang selalu kita baca, Syair Maulid Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika sempurna hamil ibunya dalam kandungan dia, dalam kandungan ibunya 2 bulan, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi banyak orang dipengaruhi oleh bapaknya. Banyak orang dipengaruhi oleh bapaknya, dari mulai sekolahnya sampai nikahnya, sampai kerjanya, sampai mati pun bapaknya itu dibangkit-bangkitnya juga lagi. Bapak saya. Nah, Nabi dilepaskan Allah dari itu semua. Jadi maksud saya bukan kita jadikan anak kita ini anak yatim, bukan. Bagaimana anak-anak itu mandiri. Jadi sesungguhnya kalau ada kita melepas anak kita ke Mesir, itu sesungguhnya sama aja Quran yang dibaca di Al-Azhar Kairo dengan yang di Ketapang itu sama. Hadis Sahih Bukhari yang dibaca di Pontianak dengan yang di Bukhara itu sama Sahih Bukharinya, tak ada beda. Jadi kenapa lah orang mengirim anaknya ke Yaman? Supaya anak itu hidup mandiri. Kemandirian itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika dia sedang dalam peluk kasih seorang ibu, dibawalah oleh ibunya itu berziarah ke makam ayahnya. Pulang dari ziarah, meninggal ibu. Dan orang amat sangat banyak tergantung kepada ibu. Orang yang sangat tergantung kepada ibu bahaya. Ketika ibunya meninggal, maka gelap dunia ini. Rapuh tempat berpegang. Lunak tanah itu dipijak. Seakan-akan bahkan ada orang mempertuhankan ibunya. Jadi dia orang menyembah ibu, karena ibu itu dia bagian dari diri ibunya. Darahnya, tulangnya dia keluar dari badan ibunya, seolah-olah dia dicipta oleh ibunya. Nabi SAW lepas dari 2 keterikatan. Tak terikat dengan ayah, tak terikat dengan ibu. Kemudian setelah itu dia dibesarkan oleh kakeknya, tempat bernaung. Dulu Abdul Muttalib itu punya kasur diletakkan di samping Ka'bah. Tidak ada yang berani menyentuh kasur itu sebelum Abu Thalib duduk di situ. Tapi kalau Muhammad SAW lari-lari di kasur itu, tak ada yang berani melarang. Biarkan dia, ayah dia sudah meninggal, mak dia sudah tak ada, kata Abdul Muttalib. Cucuku itu, jadi dia sangat disayang. Tapi tak lama juga dapatnya kasih sayang kakek datuknya itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mau dia tergantung dengan kakek. Tidak terikat dengan ayah, tidak terikat dengan ibu, tidak terikat dengan datuk. Sekarang banyak anak-anak yang terikat dengan datuk dan nenek. Penyakit yang diderita orang terlalu tergantung dengan nenek adalah
tidak pandai mengikat tali sepatu. Karena cucu yang dibesarkan oleh nenek baru ditengoknya ujung sepatu udah diikatkan nenek sepatu. Belum berbunyi cacingnya udah disuapkan nenek nasi. Mati nenek itu, mati dia. Tak pandai dia hidup. Jadi bagaimana hidup ini kita tidak ada keterikatan dengan siapapun. Termasuk keterikatan dengan mikrofon. Ini udah mulai kecil suara mikrofon. Minta mikrofon satu lagi. Baterai. Baterai. Ngomong habis ya. Yang Tapi live terus aja, Ustaz. Baterai. Yang tadi. Jadi sholat tadi. Sholat. Mik imam. Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi, kata dia, Tuhan Rabb yang membentuk aku. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Untuk menjadi berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW, maka membentuk pribadi yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada intervensi manusia dalam kepalanya. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh, diserahkan kepada Abu Talib, Abdullah Ta'ala, Aminah Ta'ala, Abdul Muttalib Ta'ala. Lalu kemudian di rumah Abu Talib. Abu Talib yang paling susah di antara paman-pamannya itu. Abu Talib itu yang paling banyak anaknya. Abu Talib itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu tidak makan demi untuk makannya Muhammad SAW. Fatimah itu tidak pakai kain asalkan Muhammad SAW pakai kain. Itu diucapkannya dalam syair saat Fatimah meninggal. Tak makan engkau Fatimah demi aku, tak berkain engkau Fatimah demi aku. Makanya salah satu anaknya itu dia kasih nama Fatimah. Waktu menggali kubur Fatimah itu ikut dia menggali kubur Fatimah, masuk dia ke dalam kubur Fatimah itu, berdoa dia di dalam kubur Fatimah, karena dia tak pernah merasakan ibu. Fatimah itu luar biasa. Kubur Fatimah itu sebelah kiri kalau kita masuk makam Baqi. Masuk ke pemakaman Baqi, sebelah kiri di ujung sebelum makam Utsman bin Affan, pakai tembok keliling. Makam yang lain tak ada pakai tembok, makam Fatimah pakai tembok. Menumpang di rumah orang itu, kita menjadi pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau kita tinggal di rumah ayah ibu kita, kita tak perlu merasakan perasaan dia, karena dia sayang dengan kita. Tapi kalau kita tinggal di rumah orang, menumpang di rumah orang, jadi kalau di rumah itu ada 10, maka 10 sensor dalam diri kita tajam. Kau tahu Ustaz, saya menumpang di rumah orang. Orang tua saya pindah ke Riau, saya menumpang di rumah orang. Berkali-kali saya menumpang di rumah orang. Begitu cara Allah mendidik saya supaya tajam sensor dalam diri saya, merasakan perasaan orang. Saya pernah tinggal di rumah orang, di rumah itu 25 orang isinya. Jadi saya harus punya sensor bagaimana merasakan perasaan 25 orang ini. Begitu cara Allah membentuk diri saya. Lalu kemudian berkawan-kawan, serumah dengan orang di Kairo, berapa kali pindah rumah. Serumah dengan orang di Maroko, berapa kali pindah rumah. Serumah dengan orang di Sudan, berapa kali pindah rumah. Kita menjadi punya sense ketajaman.
Oleh sebab itu, maka menjadi muslim dia bukan hanya sekedar pintar. Banyak orang pintar hafal ayat, hafal hadis, tapi tak pintar menjaga hati orang. Banyak orang yang pintar membuat makalah, banyak orang yang pintar titel S1, S2, S3, tapi tak pintar menggunakan kata sehingga tersinggung hati dan perasaan orang. Oleh sebab itu Nabi SAW itu sangat halus. Dibentangnya kain di atas tanah. Tak berapa lama datang perempuan duduk di atas kain itu. Terkejut semua orang. Siapa perempuan ini? Ternyata perempuan itu Syaimah, saudaranya satu susuan. Begitu dia memuliakan orang yang seperti saudara kandungnya. Oleh sebab itu, kita ini ayat yang kita baca sama, hadis yang kita baca sama, tapi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Saya ada jaket sahabat UAS Indonesia. Kalau saya pakai jaket ini tadi, yang tak punya jaket ini pasti berkata dalam hati, sedihnya tak punya jaket. Saya punya ijazah sorban dari syekh saya sorban. Saya punya jubah dikasih Habib Umar, anak dari Habib Zain bin Smith, warna hijau. Jubah dikasih mursyid tarekat Naqsabandiyah, jubah dikasih mursyid tarekat Samaniyah, namanya khirqah itu dipasangkan. Ada ijazah jubah saya. Kalau saya pakai sorban itu, saya pakai jubah itu, berjarak antum dengan saya. Saya di Sidratul Muntaha, antum di bumi lapisan kedua. Itulah maka saya kemana-mana tak pakai topi, tak pakai peci. Tapi saya tak menyalahkan ulama-ulama yang berjubah. Mereka menjaga hibah, menjaga wibawa. Bukan diri mereka yang menjaga-jaga, yang dijaganya itu wibawa Al-Quran. Karena ulama itu kalau dia berjalan, yang dibawanya itu bukan diri dia, yang dibawanya itu Quran, yang dibawanya itu hadis. Jadi kalau ada ulama berjubah dan bersorban, dia tidak sedang menjaga wibawa dia. Yang dijaganya itu adalah Islam, yang dibawanya itu adalah wibawa Al-Quran. Tapi saya punya cara pandang lain. Kalau bersorban saya, berjubah saya, berjarak antum dengan saya, segan antum bertanya sama saya. Makanya orang sama saya tak berjarak. Jumpa saya di airport, dipegangnya bahu saya. Ustaz bisa betul. Saya tak masalah, tapi tim sakit hati, tersinggung tim. Mas, tangannya. Padahal sebenarnya mereka tak berjarak. Karena kalau dia berjarak dengan saya, segan dia bertanya. Kalau dia berjarak dengan saya, segan dia minta dengarkan Fatihah. Kalau berjarak dia dengan saya, segan dia menatap mata saya. Saya punya cara yang berbeda untuk mendekati orang. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW itu dibentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pun, kalau mau membentuk orang, mau membentuk anak-anak generasi kita, kita bisa ikut metode cara Allah membentuk Nabi Muhammad SAW. Tak ada warisan ayahnya, tak ada warisan umatnya. Bagaimana cara dia makan? Kata orang Jawa, mengangon kambing, mengambil upah, mengembala kambing. Itu mendidik dia menjadi anak muda yang mandiri. Jadi kami kuliah di Mesir dulu, tak tahu kami mana kawan itu yang anak orang kaya. Biasa aja, sama-sama serumah, sama-sama belanja ke pasar, sama-sama jadwal masak. Tahunya dia ini anak orang kaya ketika di Makkah. Jamaah itu banyak cium tangan gitu ya. Rupanya bapaknya kiai besar di Jawa. Dulu satu rumah kita, sama-sama masak, sama-sama jadwal. Panggil kau aja. Kau lah masak. Rupanya di Jawa dia Gus, anggota IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Cium tangan semua jemaah haji sama dia. Baru tahu kita rupanya dia anak orang besar. Apa maknanya? Kalau kita kirim anak kita itu ke pesantren,
kita kirim anak kita itu sekolah jauh, maka dia menjadi mandiri seperti Nabi Muhammad SAW. Sama-sama berangkat dari Kairo, sama-sama 7 jam naik bisnya sama-sama naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tak beda, siapapun itu, sama-sama susah, sama-sama nanti di Makkah mencari kerja juga, sama-sama membawa papirus kertas dari Kairo nanti dijual di Makkah, sama-sama mendorong orang tawaf dan sa'i, mandiri. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini kita didik mandiri. Ini belum lagi cerita masalah jadi nabi, jadi belum. Kita didik dia bagaimana dia mandiri di hadapan manusia, di hadapan Allah, supaya dia tidak menjadi meminta-minta. Kita kuliahkan dia, kita kasih dia mobil, kita kasih dia handphone mahal. Apa keterampilan dia? Buat proposal. Dari mulai kuliah buat proposal sampai mati buat proposal. Kami tadi di tukang buat proposal. Seumur-umur 43 tahun umur saya tak pernah buat proposal. Sampai sekarang tak pernah buat proposal. Andailah saya dulu dididik buat proposal, udah berapa orang kaya di Indonesia yang saya jumpai buat proposal. Setiap jumpa saya, apa yang diingatnya? Proposal. Aku rasa nampak aku muka sama proposal lagi kan. Tertulis di kening kita proposal. Tak pernah. Jadi kalau ayat mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Muhammad SAW itu suri tauladan dari nol, dari kecil mandiri, from zero to hero. Nabi Musa alaihissalam hebat, ya. Kenapa tak hebat? Tinggalnya di istana Fir'aun. Fir'aun itu yang angkat dia, anak angkat Fir'aun, dibesarkan di rumah Fir'aun. Yang membesarkan dia siapa? Ketua PKK dan wanita bini Fir'aun. Itu Musa. Musa itu hebat, semua orang kenal sama dia. Sulaiman, saya minta kenal Sulaiman. Ayah dia King David, Daud alaihissalam, raja di raja. Yusuf alaihissalam, siapa tak kenal Yusuf? Yusuf tinggal di mana? Di rumah Raja Mesir. Mati Raja Mesir itu, nikah dia dengan bini Raja Mesir, impoten Raja Mesir itu. Bininya muda cantik, jatuh cinta sama Yusuf alaihissalam. Dirobeknya baju Yusuf dari belakang. Akhirnya malu sendiri dia. Yusuf masuk penjara, keluar dari penjara, mati raja itu, nikah dia dengan itu. Di istana dia tinggal. Muhammad SAW enggak, berbekas bahunya di belakang. Mau diberikan mereka kasur, kata dia tidak. Tak layak itu untukku, kata dia. Dia dihormati, dimuliakan bukan karena jubahnya sutra. Dia dihormati bukan karena kursinya emas. Meleleh mata air jamaah haji, meleleh air mata jamaah umroh, melihat miniatur replika tempat tidur Nabi Muhammad SAW di museum di samping Masjid Nabawi. Kenapa Prof menangis? Begitu rupanya tempat tidur Nabi itu, Ustaz, penuh dengan kesederhanaan, tapi dunia ini dalam genggaman dia. Kenapa Bu menangis, Bu, menengok tempat tidur Nabi ini? Habis rial belanja udah kosong. Kata dia, maaf, yang tak terlalu peduli dia dengan tempat tidur Nabi itu. Objek yang dilihat bisa sama, tapi lain perenungan orang melihat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menikah dengan perempuan yang kaya raya, Khadijah. Bukan dia mau, Khadijah itu yang tertarik karena dagangannya banyak laku. Apa maknanya? Mandiri. Nabi itu bisnismen, ada usaha. Kasbur rajul biadihi, berusaha dengan tangan sendiri. Orang kalau tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Sebab itu ulama-ulama itu punya usaha. Imam Al-Qushairi
Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, mursyid tarekat Syadziliyah, ada usaha dagang. Imam Junaid punya toko. Imam Junaid itu punya toko. Pagi pergi dia ke toko, dibukanya toko. Kalau ada pembeli, dia layani. Kalau tak ada pembeli, dia salat sunat. Salat sunat, udah 400 rakaat, tutup, pulang rumah. Supaya nanti di akhirat ditanya Allah, apa usahamu? Nih, mesti punya usaha. Masalah rezeki tidak datang dari usaha itu hanya untuk supaya bisa menjawab di akhirat, apa usahamu? Bukalah usaha. Saya tidak cerita karena Imam Junaid toko, lalu semua punya toko. Nah, kalau semua punya toko, siapa yang mengurus tanah? Siapa yang mengurus karet? Siapa yang mengurus keramba ikan? Siapa yang mengurus batu akik? Ini masing-masing kita punya usaha. Nabi SAW, Allah Ta'ala mau tunjukkan sama dia, kalau di awal itu dia tidak ada ketergantungan, orang akan berkata, tuh dia punya istri. Istri itu yang menyelimuti tubuh dia waktu dia kedinginan turun dari Jabal Nur. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Bangun, fa'anzir. Maka sekali lagi Allah lepaskan dia dari keterikatan, ketergantungan dengan manusia. Meninggal Khadijah di saat dia sangat perlu pada selimut, tanda kutip. Serangan-serangan orang kafir bertubi-tubi, di situ pula dimatikan Allah Ta'ala Khadijah. Tempat bergantung itu dua sekali patah. Abu Thalib satu, Khadijah satu. Kalau dulu dia bisa lepas dari ayah, lepas dari emak, lepas dari datuk, lepas dari paman, sekarang dilepaskan Allah Ta'ala dari semuanya, sampai tak ada tempat. Satu-satunya lagi harapan tinggal Taif. Pergilah ke Taif. Sengaja pergi ke Taif itu jalan kaki, tidak naik onta, tidak naik kuda, tidak naik keledai. Karena kalau naik kendaraan nanti itu tengok tuh dia mau pergi jauh. Enggak, tapi dia jalan kaki dia ke Taif. Apa yang disambut orang Taif? Orang Taif ini lembut, dari iklimnya pun sejuk, tanam-tanaman subur. Dianggap orang Taif ini nanti menyambut dakwah Islam. Satu pun tak ada orang Taif itu menyambut. Mereka lempar dia sampai berdarah, kakinya basah terompak kayu, basah sandal Nabi SAW. Datang malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit-bukit. Kutimpakan bukit yang paling besar Qu'ayqi'an dengan Jabal Abi Qubais. Kucabut dua bukit ini, kutimpakan ke Taif, rata dengan tanah ya Muhammad. Kata Nabi tidak. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang Taif ini orang-orang yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan siapapun. Akhirnya keluarlah dari Taif itu orang-orang beriman sekarang 100% orang Taif itu Islam. Nenek moyang mereka kafir musyrik yang melempari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ke Taif, jangan sombong kali orang Taif itu. Nenek moyang kalian melempar Nabi. Nenek moyang kami, cucu cicit Nabi pun datang dimuliakan. Habib Abdurrahman Al-Ghadri datang ke Pontianak, disambut oleh orang Melayu dengan kemuliaan, membuat istana. Begitu orang Melayu memuliakan cucu cicit Nabi. Belum Nabi itu datang, cucu cicit Nabi datang, mereka muliakan. Bagaimana kalau Nabi itu betul datang ke negeri ini? Semakin hebat penyakit, semakin hebat dokter. Hebat ayah kami Pak Ustaz. Banyak dokter datang ke rumah, dokter spesialis jantung, dokter spesialis tulang, dokter spesialis otak. Berarti penyakitnya hebat. Kalau ke rumah kita dokter umum aja cukup. Itu menunjukkan penyakit kita ini tak terlalu kronis. Cukup cucu cicit Nabi aja yang datang. Tak perlu datang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun habis ke dalam internet,
tak bisa kita mau mengajak orang kalau diri kita kacau, error. Bangunan utamanya adalah pondasi dalam. Jadi sekarang anak-anak muda, tokoh-tokoh, penggerak dakwah, dalamnya dulu. 13 tambah 10, 23. Setengahnya. Yang 40 yang dikuatkan. 40 tahun penguatan pondasi cor kuat. Semennya jangan sampai dicampur sama yang lain. Batu bata, batu kerikil itu menguat semua. Setelah itu barulah masuk proses yang kedua. 13 tahun turun wahyu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila, kalimat yang sangat berat. Kalimat yang berat ini kalau tidak kuat pondasinya, batang kayunya kuat, tiangnya cor, pondasinya batang pisang, tumbang di bangunan. Oleh sebab itu maka disuruhlah Nabi bangun malam. Suruh dia bangun malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, atau tambah lagi. Kalau kau sanggup setengah malam, sepanjang malam, warattilil qur'ana tartila, baca Quran. Bangun malam, salat malam, baca Quran. Nah, ini menguatkan. Tak cukup yang 40 tahun tadi. 40 tahun tadi belum menyentuh spiritual. Baru bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana merasakan perasaan orang, bagaimana menguatkan hati kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana pondasi kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tinggalkan sembahyang malam. Kalau sanggup bangun lebih awal. Tak sanggup menjelang sholat subuh, sholat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca yasin untuk menguatkan. Tak bisa kita buat sendiri. Kita ini tak bisa dikuatkan dengan banyak minum madu. Kuatkan dengan banyak jaga 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang yang sehat badan tapi jiwanya itu kering, tumbang. Ini kan cangkangnya aja. Ibarat kepiting, ibarat keong. Ini cangkang. Kalau cangkangnya itu, kalau isinya itu sudah mati, busuk, tengoklah macam kulit kerang, rapuh, picit, hancur. Kenapa? Karena mati yang di dalam. Menghidupkan yang di dalam itu connectingnya dengan Allah SWT mesti kuat. Zuhur, asar, maghrib, isya itu memanglah saluran umum. Ini saluran khusus, sambungan langsung jarak jauh. Setengah mati kita memotivasi orang, tak makin. Kenapa? Karena signalnya mati. Sama seperti orang punya handphone. Kenapa ya handphone saya ini Pak Ustadz kok nggak bisa connect dengan wifi hotel, padahal passwordnya udah tahu, padahal keywordnya udah tahu. Pas dicek rupanya handphone itu tak ada aplikasi untuk itu, maka tak bisa connect. Bukan salah wifi udah gratis. Pergi ke resepsionis, Mbak, passwordnya katanya salah. Enggak, betul kan? Handphone kau aja jadul. Oleh sebab itu maka kiriman-kiriman ilham dari Allah itu, wahyu dah putus, tak ada lagi. Kiriman-kiriman ilham dari Allah itu tidak bisa diterima. Wifi ini, wifi hotel ini, dia unlimited. Seluruh orang yang tinggal di hotel ini bisa mengakses wifi. Tapi kalau tidak hidup aplikasinya di handphone kita, tak connect ya. Cuma mau connect sembahyang subuh jam 7.
setengah mati Ustaz menceramai. Tolong Ustaz kasih dulu motivasi, saya bisa. Sumum, bukmun, omyun, woka, bisu, tuli. Cuma orang ceramah orang tuli. Oleh sebab itu dihidupkan dia. Dihidupkan aplikasinya, barulah dia bisa menerima signal-signal itu. Kalau sedang bersih signal itu, sedang terjaga pun datang dia, sedang tidur siang pun datang dia, tak perlu tidur malam, sedang tak tidur pun nampak dia kalau sedang bersih. Tapi kalau sedang cuaca tak baik, sama macam nonton TV di kampung dulu, geser dulu tiang tu kan, kalau nampak. Begitu juga lah signal dengan Allah SWT. Kalau sedang bersih, terang seterang-terang. Jika sedang cuaca tak baik, gelap segelap-gelapnya.